بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah, kembali kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita masih diberikan kesempatan menghirup udara pagi hari ini, menandakan bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari. Jamaah subuh rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang ciri-ciri ibadah Rahman atau tanda-tanda yang masuk kategori hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Semalam kita sudah bahas yang syuna alal ardi hauna. Yang pertama, yaitu orang yang berjalan di kampung ini dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan bila diajak berselisih, bertengkar, berdebat oleh orang-orang bodoh, dia meninggalkan dan mengucapkan salam. Kemudian selanjutnya, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Di antara ciri-ciri hamba yang Maha Rahman selanjutnya adalah orang yang menghabiskan malam-malamnya, melewati malam-malamnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu sujud maupun berdiri. Artinya hamba yang Maha Rahman itu di antaranya adalah orang yang memaksimalkan ibadahnya di malam hari. Dan alhamdulillah di bulan suci Ramadan itu kita dilatih untuk itu. Salah satu di antaranya adalah dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Ini adalah bulan tarbiyah, bulan latihan bagi kita, dengan harapan setelah Ramadan nantinya ini bisa abadi di dalam aktivitas kita selama hidup kita. Perkara 20, perkara 8, perkara 3, 21 atau 3 langsung itu tidak perlu lagi kita persoalkan. Selesai perkara itu, tinggal bagaimana kita meningkatkan ibadah-ibadah kita sendiri, dan tidak perlu memusingkan diri kita dengan ibadah orang lain. Kemudian selanjutnya yang termasuk ciri-ciri ibadah Rahman adalah walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarran wa muqama.
neraka jahanam yang abadi berkelanjutan. Inna azabaha kana gharqa, karena sesungguhnya azab ini adalah sangat mengerikan. Panas apa yang paling menakutkan di muka bumi ini? Tidak ada apa-apa. Sampai-sampai kalau kita ingin mencoba gambaran, kalau dilihat di kitab Turatun Nasihin, bahwa kerikilnya saja neraka, kerikilnya atau pasirnya neraka, andaikan diinjak otak itu akan mendidih. Ini baru pasirnya, Pak. Bagaimana kalau kita disimpan di situ dan kekal di dalam situ? Dilanjutkan ayat, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Karena sesungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk tempat tinggal dan tempat menetap. Ini gak tahu beno. Siapa yang mau? Secara teori kita memang tidak mau, tetapi di dalam aplikasi kehidupan kita terkesan kita mau. Karena kenapa? Kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang sengaja ditinggalkan. Perintah-perintahnya sengaja ditinggalkan, dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lakukan seenaknya. Maka secara tidak langsung mengatakan, ya Allah, daftarkan aku di neraka. Jamaah rahimakumullah, inilah yang selalu kita minta, agar supaya kita dijauhkan dari siksaan api neraka ini. Bagaimana caranya? Maksimalkan diri kita beribadah, maksimalkan kita meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksimalkan diri kita untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bayangan-bayangan siksaan api neraka itu begitu mengerikan. Ayat ini ketika dibaca dan kita merenungkan, karena neraka sesungguhnya tidak bisa dibayangkan, tidak bisa kita bayangkan, begitu mengerikannya. Demikian juga sebaliknya surga. Surga tidak bisa dibayangkan karena begitu kenikmatan yang luar biasa. Apa yang paling panas di muka bumi? Yang paling panas di muka bumi ini matahari. Tapi itu hanya 1% dibanding panasnya di neraka. Di dalam penjelasan kitab Turatun Nasihin juga digambarkan tentang orang yang meninggalkan salat. Dia akan dibuang ke dalam neraka yang luar biasa mengerikan. Itu di dalam kitab itu dikatakan bahwa andaikan kita dibuang ke dalam jurang al-ghaib, namanya jurang al-ghaib, itu butuh perjalanan ribuan tahun untuk sampai di dasarnya jurang al-ghaib. Ini bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Begitu mereka butuh perjalanan ribuan tahun untuk sampai ke dasarnya. Nah, kita jatuh dari pesawat berapa menit? Begitu mengerikannya. Kemudian jurang al-ghaib itu airnya sangat panas. Andaikan satu tetes air jurang al-ghaib atau negara al-ghaib ini jatuh ke bumi, maka bumi ini akan berkepit-kepit. Satu tetes. Bagaimana kalau tidak masuk dalam situ? Inilah yang selalu kita minta agar supaya kita dijauhkan. Jangan kita bangga hari ini karena kita adalah ahli ibadah. Jangan kita bangga hari ini karena kita adalah ahli berjamaah. Karena kita tidak tahu akhir umur kita. Jangan sampai kita menjadi su'ul khatimah. Makanya kita juga dilarang jangan mengecam ahli maksiat. Kenapa? Kita tidak tahu di ujung umur mereka. Bisa saja di ujung mereka menjadi husnul khatimah. Ketika mereka mendapatkan hidayah, bisa saja dia lebih taat daripada kita di ujung umur mereka. Nah, bagaimana kita menyikapi ketika ada ahli maksiat yang kita temukan? Nasihat. Kalau kita sudah nasihat, kita doakan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan
hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, cegahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Fa in lam tastati' fa bilisani, jika kamu tidak mampu dengan kekuatan, dengan kekuasaan, fa bilisani, dengan kata-kata yang bijaksana. Fa in lam tastati' fa biqalbihi wa dzalika dhaful iman. Jika kita juga tidak mampu dengan kekuasaan, kekuatan, dengan kata-kata, maka doakanlah dengan hati, maksudnya di sini. Doakanlah, ya Allah, berikanlah dia hidayah, berikanlah mereka hidayah. Jangan dicaci maki. Nah, kita terkadang melebihi Nabi. Nabi mendoakan orang ketika dia dizalimi, kita mencaci maki. Dan bukan cuma orang-orang non-muslim yang kita caci, bahkan kita lebih senang mencaci saudara muslim kita daripada orang non-muslim. Inilah kerusakan hati kita. Mungkin kita masih segar ingatannya terkait dengan kasus yang menimpa Ade Armando. Kita melihat dia dipukuli, ya, sampai ditelanjangi. Ada yang tepuk tangan, murasan itu kamu itu penista agama dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaannya, kira-kira begitu keadaan Nabi yang diajarkan kepada kita? Kita tidak tahu ujung umurnya dia. Bisa saja dia mendapatkan hidayah, dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita ini. Janganlah kebencian kita menyebabkan kita menutup mata, menutup hati kita untuk mendoakan orang agar mereka mendapatkan hidayah. Dan evaluasi diri kita ini, apakah kita ini lebih baik daripada dia? Yakinkah kita ini lebih ahli ibadah daripada dia? Yakinkah diri kita ini lebih dekat daripada dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jaminannya? Apa jaminannya itu? Di dalam syair Arab dikatakan, la tafrah li awwali ma tara li anna al-awwala talib badukan. Jangan terpesona pada pandangan pertama. Ini bahasa Anda. Jangan terpesona pada pandangan pertama, karena pandangan pertama itu dengan pajak kebohongan. Jangan melihat, bahasa Indonesia, jangan melihat casingnya orang, ya, karena casing itu bisa menipu. Maksudnya lahirnya orang. Saya bersorban, saya pakai baju jas, ini sebagai bentuk takzim, ya, kepada kita, menghargai kita semua. Sorban adalah budaya. Sebenarnya kalau bicara di sini dia pakai baju kaos, tapi tidak etis. Tapi apakah saya yang pakai sorban ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bapak-bapak itu, bapak-bapak yang pakai baju kaos, yang hanya pakai celana panjang? Saya sama sekali tidak berani. Banyak orang ibadahnya tersembunyi. Apakah saya lebih mulia? Belum tentu. Malu kita mengatakan saya lebih dekat daripada Allah daripada antum. Karena kita pakai istilah antum lagi, dan itu yang keren. Jamaah rahimahullah, hati-hati. Ini masih ada kaitannya dengan ciri-ciri hamba Allah yang Maha Rahman pertama tadi, kebalikan. Karena kita merasa lebih hebat dalam hal ibadah, kita mencaci orang. Doakan mereka, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Dan sibukkan diri dengan amal sendiri, sibukkan diri dengan dosa-dosa sendiri. Jamaah syukur rahimakumullah. Selanjutnya, wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana baina dzalika qawama. Dan di antara ciri-ciri ibadah Rahman selanjutnya itu adalah orang yang menginfakkan hartanya. Ini terkait masalah infak, ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Dan di antara kedua itu yang biasa-biasa saja, yang sedang saja. Kenapa? Ada sebagian menafsirkan bahwa yang dimaksud berlebih-lebihan di sini
dikhawatirkan muncul sifat ria di dalam hati kita. Orang Bugis mengatakan aceng-aceng atau nyaceng bahasa Cina. Mulia beribadah lebih daripada orang lain. Jadi ketika kita berinfak bersedekah, tidak perlu juga terlalu kikir. Ada yang menafsirkan ini terkait terhadap anak-anak. Jangan karena kecintaan kita berlebihan terhadap anak, apapun yang minta dikasih, minta uang belanja dikasih, harus ada pertimbangan-pertimbangan. Apa manfaat dan mudaratnya? Jangan apa yang minta dikasih. Kenapa begitu? Karena sayangnya anak. Jangan sampai kasih berlebihan tadi ini menjadi bencana di belakang hari. Biasa anak protes, kenapa Kak Abi kalau tidak minta uang ini? Terlalu kikir. Berapa dihargai? Bukan berapa dihargai, terkait masalah manfaatnya. Bukan kita tidak mampu berikan. Nah, banyaknya di wanita Umi juga banyak Abi, kenapa tidak bisa berikan? Bukan tidak bisa. Apa manfaatnya? Ini yang terkadang kita terlalu sombong juga. Ada mengerjakan anak, malu ini dokter spesialis salah Pak, masa tidak bisa berikan? Ini yang biasa. Jamaah rahimahullah. Kemudian selanjutnya ciri-ciri ibadur rahman itu adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa. Dan di antara ciri-ciri ibadur rahman yang selanjutnya adalah orang yang tidak berdoa, tidak meminta kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, dua dosa dunia. Meminta-minta. Cuma persoalannya terkadang kita terlalu cepat berprasangka buruk terhadap orang. Ada orang pergi ziarah kubur dulu. Maaf, orang pergi ziarah kubur, terutama pergi ziarah makam para ulama, mengatakan itu adalah perbuatan syirik. Pertanyaannya, apakah dia meminta kepada orang mati itu atau tidak? Ini terkadang tidak dipahami sebagian saudara kita. Kita datang ke sana, kalau istilahnya orang NU itu adalah tabarruk. Ada juga tafahum, senung-senungan. Saya datang berdoa di tempat di atas makam para wali, orang yang suci. Berarti itu adalah tempat suci. Datang berdoa ke situ dengan harapan, ya Allah, saya datang ke tempat hamba-Mu yang tiada hidup bagi kalau dia meminta, dengan harapan, ya Allah, doa-doaku mudah-mudahan Engkau terima sebagai wasilah berada di atas makam orang yang suci. Salah memang salah kalau kita datang saja ke di atas makam Pangeran Diponegoro, karena itu dekat dari sini. Nah, wahai Pangeran Diponegoro, kabulkanlah permintaan. Nah, itu salah jelas. Tapi kalau tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kuburan para wali, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Nah, ini biasa kita langsung diponis ketika kita datang ziarah, berdoa ke sana semua. Maaf, aduasi orang ini. Nah, kemudian selanjutnya, ini biasa memang rawan. Ada benda-benda tertentu yang dikeramatkan, atau kita memakai benda-benda tertentu sehingga kita dianggap sesat, syirik. Misalnya, kebetulan saya pakai cincin karena saya suka. Bukan karena mengatakan cincin ini kalau pakai, kalau saya datang melamar perempuan pasti diterima. Hati-hati. Atau cincin ini kalau pakai mesti jatuh ke dua kemungkinan. Kalau bukan rumah sakit, kuburan. Nah, ini bahaya. Jamaah rahimahullah. Walaupun ada memang benda-benda tertentu yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan di sini, dan sudah banyak terbukti secara ilmiah. Ada batu-batu tertentu yang memiliki energi. Ya, ini yang biasa dipakai untuk terapi. Jadi ini juga membantah pendapat-pendapat orang yang mengatakan tidak ada apa-apa di batu dan sebagainya. Jamaah rahimahullah. Inilah kita harus berhati-hati.
nasihat yang pada intinya adalah kita jangan terlalu gampang memvonis orang sesat, memvonis orang kafir, memvonis orang musyrik hanya karena ada amalan yang tidak sama dengan kita dan kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka ketika mereka melakukan sesuatu. Walladzina la yad'una ma'a Allahi ilahan wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan yang benar. Nah, pertanyaannya kira-kira itu kemarin Adik Armando mendengar di polisi, apa yang terjadi? Dia akan dibunuh. Pertanyaannya, apakah dia itu layak dibunuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dan siapakah yang menentukan dia layak atau tidak? Kalau dalam fikih fikih perang, yang boleh dibunuh itu adalah orang yang memang menentang Allah, kemudian menentang Islam dan tidak mau mengikuti aturan itu. Tapi dalam fikih perang, walaupun dia orang kafir, tapi dia patuh kepada aturan kita, maka dia haram darahnya. Nah, ini kemarin ada yang haram darahnya. Ini gimana tuh? Nabi SAW saja pernah ada jenazah orang yang lewat, nangis. Sahabat, ya Rasulullah, kenapa menangis? Nah, itu orang kafir. Apa kata Rasulullah? Saya menangis karena belum sempat membantu dia mendapatkan hidayah meninggal. Nah, kita kalau ada orang meninggal, padahal sesama muslim ini hanya cuma karena beda pendapat dalam kita lupa yang merasa itu mata nuna neraka. Coba bayangkan, seakan-akan ini kita penentu siapa yang masuk neraka siapa tidak. Hati-hati ketika kita mengatakan tidak, insya Allah kau masuk, insya Allah lagi. Hati-hati menjual nama Allah Subhanahu wa taala karena hawa nafsu kita. Ini biasa yang merusak diri kita ini. Terlalu congkak di hadapan Allah dan merasa kita lagi pembela Islam, kita pembela Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada hakikatnya kita menistakan agama kita sendiri. Kita mencaci penista agama dengan cara penistaan terhadap agama. Bagaimana yang dimaksud dengan penistaan? Apalagi bulan suci Ramadan, ramalan topi, teriak-teriak, caci maki, menepuk, menelanjangi orang. Coba bayangkan, apakah agama membolehkan? Terkait masalah pernyataan kita tidak sepakat kalau itu penistaan terhadap agama kita, tapi kita tidak saya tidak sepakat, entahlah kita jamaah, saya tidak sepakat kalau melakukan perbuatan demikian, memukuli sampai menelanjangi orang di depan umum pula. Jamaah rahimahullah, di mana ajaran agama kita sendiri? Dan dia bukan dari kita. Ingat hadirin sekalian, umat Islam kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Kita ini umat muslim ini bersaudara. Damaikanlah saudaramu yang berselisih. Pertanyaan itu, dia agamanya apa? Kalau dia Islam, dia keliru, nasihati. Jangan diprovokasi untuk membunuh. Kemarin apa yang terjadi? Kemudian terkait masalah persaudaraan, dan ulama itu membagi ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, dan ada ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Persaudaraan itu ada persaudaraan sesama muslim. Ya seperti kita yang ada di masjid ini, kita ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan karena kita satu akidah, satu agama, yaitu Islam. Kemudian ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa, setanah air. Apapun agamanya, sepanjang dia hidup di Indonesia, maka dia adalah saudara kita, saudara sebangsa. Ketika dia mendapatkan masalah, kewajiban kita sebagai satu bangsa untuk menolong dia. Kemudian ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, persaudaraan
mudah-mudahan dia khilaf. Itu tidak memanusiakan, menistakan, dan secara tidak langsung menistakan saudara. Orang yang mengatakan, oh makruh Islam ini, begitulah Islam. Kalau ada benci terserah mau diapakan, mau dibunuh, mau ditelanjang, dipermalukan. Inilah. Wala yakununa nafsa allati haramallahu illa wala yaznun, tidak melakukan perzinahan. Wa may yaf'al dzalika yalqa atham yudha'af lahu 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi mu'an. Naudzubillah. Orang-orang yang melakukan demikian, maka azabnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan membuat mereka semakin hina. Jamaah rahimakumullah. Masih ada beberapa sebenarnya tentang ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri hamba yang maha rahman, karena waktu membatasi kita. Tapi kalau jamaah ingin melihat, bisa membuka tafsir yang ada, buka di surah Al-Furqan mulai dari ayat 63 sampai akhir. Di situ ada ciri-ciri ibadur rahman bisa kita lihat. Karena kita dibatasi waktu, mungkin ini yang sempat saya sampaikan di kesimpulan bahwa mari kita memaksimalkan diri untuk menjadi hamba yang maha rahman. Yang pertama, bagaimana kita berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati seperti yang kita jelaskan semalam. Kemudian menghindari perdebatan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita banyak melewati malam-malam kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari azab neraka jahanam yang sangat mengerikan dan merupakan tempat yang seburuk tempat menetap, tempat tinggal. Kemudian ketika kita berinfak, tidak perlu terlalu berlebihan dan jangan pula terlalu kikir. Kemudian selanjutnya jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari perbuatan zina. Dan mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam ini, subuh kali ini, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan untuk menjalankannya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.